Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya materinya terkait dengan hisab awal waktu sholat. Kalau tadi atau kemarin kita sudah belajar tentang hisab awal waktu sholat duhur, isya, dan maghrib. Sekarang kita akan belajar tentang hisab awal waktu sholat subuh dan asar. Kita masuk ke awal waktu sholat subuh dulu. Ya, waktu sholat subuh sama ya seperti yang tadi. Rumusnya adalah 12 dikurangi E ditambah dengan bujur daerah. Masih ingat ya, bujur daerah itu adalah bujur di mana daerah kita berada. Bujur daerah kita adalah waktu Indonesia Barat, yaitu 105 derajat. BD min BT. Kemudian kalau biasanya ditambah, ini menjadi dikurangi T kecil. Kenapa dikurangi? Karena ini posisi matahari ini adalah T-nya adalah sebelum kulminasi atau setelah jam 12 malam atau antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi subuh kan jamnya segitu. Kalau tadi kan maghrib dan isya itu adalah antara jam 12 siang sampai jam 12 malam, itu dia positif. Tapi kalau jam 12 malam sampai jam 12 siang itu dia negatif. Dibagi 15 ditambah dengan ini kalau waktu sholat subuh itu kita tidak menggunakan ihtiyat. Kenapa tidak menggunakan ihtiyat? Karena nanti takutnya ketika waktu imsak atau setelah sholat subuh itu masih ada waktu kelebihan 2 menit. Nah, itu akan membatalkan puasa kita. Jadi kita tidak perlu ihtiyat, dan nanti untuk pembulatannya dia pembulatan ke bawah. Seumpama jam 4 lebih 14 menit 37 detik, berarti kita tidak ke 15 menit, tapi jadi 4 lebih 14 jam 4 lebih 14 menit. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, tetap ya untuk harinya, tetap hari ini tanggal 30 April 2020. Jadi saya teruskan ini sama dengan 12 dikurangi E-nya tetap ya. E-nya di sini adalah 0 jam 2 menit 48 detik. Ditambah dengan BD, bujur daerahnya kita berapa? Bujur daerahnya adalah 105 derajat. Kemudian bujur tempatnya adalah 110 derajat 24 menit. Nah, ini T-nya belum kita ketahui ya. Jadi kita mencari T dulu. Rumusnya adalah sama ya. Cos T itu sama dengan, kalau subuh itu minus 20 derajat. Gitu aja. Jadi hanya minus 20 derajat. Di sini kan hanya ini adalah min 18 itu untuk isya. Kemudian maghrib itu min 1 ini. Nah, untuk isya itu untuk subuh itu adalah min 20. Ya, berarti sin ya. Sin min 20 derajat dibagi cos min 7. Min 7 itu adalah lintang tempat ya. Cos min 7 derajat, kemudian dibagi dengan cos, deklinasinya juga tetap. Deklinasinya adalah 14 derajat 54 menit ya 46 detik. Kemudian dikurangi dengan tan negatif 7 derajat dikalikan dengan tan deklinasi. Deklinasinya sama tadi, 14 derajat 54 menit kemudian 46 detik. Nah, ini kemudian kita masukkan ke kalkulator ya. Berarti shift cos, kemudian apa itu tadi, sin min 20 derajat, berarti sin
sin 20 derajat, kemudian dikali dengan cos min 7, cos min 7 derajat ya, kemudian dibagi cos deklinasi 14 54 46, bagi dengan cos deklinasi 14 54. Nah ini dia itu, kemudian dikurangi dengan tan negatif 7 derajat, dan terakhir dikali dengan tan dikalikan dengan tan deklinasi, jadi 14 derajat 54 46. Nah ini adalah hasil dari T saat waktu sholat subuh, yaitu 108 34 menit 42,5. Itu aja, 108 34 menit 42,5. Jadi T kecil ya, T kecil sama dengan 108 menit 34 42,5, 34 menit 42,5 detik. Di sini adalah T-nya. Jadi kalau di sini kita masukkan ke rumus ini, berarti dikurangi lagi dengan 108 menit 108 derajat 34 menit 42,5 detiknya ini. Nah ini kita kurung dibagi dengan 15, maka waktu subuhnya bisa kita lihat di sini. Sudah ini ya, berarti waktu subuh adalah 12 derajat dikurangi E-nya 0 jam 2 menit 48 detik. Kemudian ditambah ini dalam kurung bujur daerah adalah 105 derajat dikurangi dengan bujur kota Semarang 110 derajat 24 menit, kemudian dikurangi lagi dengan T-nya tadi berapa sih? 108 34 42, 108 34 42,5. Nah ini kemudian kita tutup dibagi dengan 15. Ini adalah waktu sholat subuh untuk daerah Semarang. Nah ini tidak pakai ihtiyat karena memang ihtiyatnya adalah tidak digunakan kalau waktu sholat subuh. Jadi di sini ketemu jadi di sini ketemunya adalah jam 4 lebih 21 menit. Nah ini 17-nya kita hilangkan, langsung jam 4 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Jadi subuh pada hari ini di kota Semarang adalah jam 4 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu untuk waktu sholat subuh. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke waktu sholat asar. Waktu sholat asar ini agak panjang karena memang menentukan hanya tadi itu agak rumit, butuh satu rumus lagi. Karena apa? Karena memang kita menggunakan mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i penentuan awal waktu sholat asar itu adalah di mana panjang bayangan pada saat waktu sholat asar itu adalah sama dengan panjang bayangan waktu jam 12 siang atau waktu kulminasi ditambah dengan panjang bendanya. Seumpama panjang bendanya adalah 80 cm. Kemudian pada saat jam 12 siang atau pada saat waktu sholat zuhur itu panjang bayangannya adalah 5 cm. Maka panjang bayangan yang masuk waktu asar itu adalah 5 ditambah 80 cm, yaitu
85 cm. Ketika panjang bayangan sudah mencapai 85 cm itu sudah masuk waktu sholat asar. Nah, dengan kaidah matematis, panjang bayangan ini bisa kita cari. Saya mulai ya menentukan HA. Yang perlu kita ketahui adalah kita menghitung jarak zenit dulu. Jarak zenit itu adalah kita lambangkan ZM itu sama dengan ZM itu adalah ini deklinasi matahari dikurangi dengan lintang tempat. Nah, ini kenapa saya kasih tanda ini, karena dua hasil dari ini adalah hasilnya akan selalu positif. Kalau kita lihat di sini ZM, maka dia deklinasi matahari itu tadi 14 derajat 54 menit 46 detik 54 menit 46 detik dikurangi dengan lintang tempat. Lintang tempatnya adalah min 7, jadi negatif 7 derajat. Nah, ini maka ZM kita dapatkan nilainya adalah tinggal ini aja, karena ini negatif kemudian ini negatif jadi positif ya, kita tambahkan saja 14 tambah 7 adalah ZM nya adalah 21 derajat 54 menit 46 detik. Ini adalah ZM. Nah, mencari hanya H di sini adalah tinggi matahari pada saat waktu sholat asar itu adalah tan ZM ditambah dengan 1 ini kotan ya, kotan H itu adalah tan ZM plus 1. Jadi kotan H sama dengan tan ZM, jadi tan 21 derajat 54 menit 46 detik ditambah dengan 1. Nah, ini kita masukkan ke kalkulator. Jadi karena dia kotan, maka di sini adalah shift tan 1 bagi dalam kurung tan. Nah, tan berapa? Tannya adalah berapa tadi? 21,5446. Jadi 21 derajat 54 menit 46 detik. Nah, ini kemudian ditambah 1. Nah, ini adalah hanya 35 29 menit 38,6. Jadi hanya adalah maka H sama dengan 35 menit 35 derajat 29 menit 29 menit kemudian 38,6 detik itu adalah hanya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke cos T. Ini ada rumus sudut waktu ini. Agak panjang ya, tapi gak apa-apa biar samian bisa. Maka cos T adalah sama dengan kurung buka sin ini berarti sin 35 derajat kita masukkan 29 menit
38,6 detik. Nah, ini kemudian dibagi dengan cos lintang tempat. Cos lintang tempatnya adalah negatif 7 derajat. Kemudian dibagi dengan cos deklinasi, dibagi dengan cos deklinasinya 14 derajat, 54 menit, 46 detik. Kemudian dikurangi dikurangi lagi dengan tan negatif 7 derajat, kemudian dikali dengan tan deklinasi. Jadi tan deklinasinya 14 54 menit 46 detik. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam kalkulator. Cos T berarti di sini adalah cos T di sini adalah shift cos. Nah, shift cos sin 35 29 38,6. Sin 35 derajat 29 menit 35 29 38. Sorry, 38,6 apa namanya? 38,6 menit detik, sorry. Kemudian dibagi dengan cos min 7. Ya, dibagi dengan cos min 7 derajat. Setelah itu dibagi lagi dengan cos 14 54 46. Dibagi dengan cos 14 54 menit 46 detik. Setelah itu kemudian dikurangi tan lintang tempat. Jadi dikurangi lagi dengan tan lintang tempatnya min 7 derajat. Kemudian terakhir dikali dengan tan deklinasi. Jadi dikali dengan tan deklinasi. Tannya deklinasi adalah 14 54 46. Nah, ini adalah T waktu sholat asar, yaitu 50 21 7,5. Jadi T waktu asar adalah, maka T-nya sama dengan 50 derajat 21 menit berapa tadi? 7,5, itu aja. 7,5 detik. Nah, ini baru kita masukkan rumusnya. Rumus sholat asar adalah sama dengan 12 min E ditambah huruf K bujur daerah dikurangi dengan bujur tempat. Karena di antara jam 12 siang sampai jam 12 malam, maka dia ditambah dengan T kecil, kemudian dibagi 15 ditambah dengan I kecil. Nah, ini maka waktu sholat asar sama dengan 12 dikurangi E-nya tadi berapa ya di sini? E 0 jam 2 menit 48 detik. Jadi 0 jam 2 menit 48 detik. Kemudian ditambah dengan bujur daerah. Bujur daerahnya adalah 105 derajat dikurangi bujur
bujur tempatnya atau bujur kota Semarang adalah 110 derajat 24 menit. Kemudian ditambah dengan T. Ditambah dengan T itu adalah 50 derajat 21 menit 7,5 detik. Kurung tutup dibagi 15 ditambah 0 jam 2 menit. Berapa hasilnya? Kita lihat nanti. Ya, asar ya. Sholat asar ini agak rumit karena panjang ya. Tapi tidak apa-apa, biar kita bisa menentukan waktu sholat kita sendiri. Jadi 12 derajat dikurangi equation of time 0 jam 2 menit 48 detik ditambah dalam kurung bujur tempat 105 derajat dikurangi 110 derajat 24 menit ditambah dengan 50 derajat 21 menit 50 derajat 21 menit 7,5 detik. Nah ini kemudian tutup kurung dibagi dengan 15 kemudian ditambah 0 jam 2 menit. Nah sama dengan jadi jam 14 lebih 59 menit. Kalau kita 0,5 detik ya berarti 14 jam 14 59 kemudian 0,5 detik atau kalau kita bulatkan ke atas itu adalah jam 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah waktu sholat asar untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 April 2020. Oke, cukup ya untuk waktu sholat. Jadi waktu sholat ini bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah harian sebagai umat Islam. Saya tambahkan lagi satu lagi, subuh di sini. Waktu imsak itu adalah waktu subuh dikurangi kurangi 10 menit, itu aja, mudah. Jadi imsak hari ini adalah di kota Semarang jam 4 lebih 21 ya dikurangi 10 menit gini. Jadi imsaknya adalah sama dengan jam 04 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Oke, saya kira cukup sekian ya materi untuk waktu sholat. Jadi adik-adik bisa mencoba untuk menghitung waktu sholat. Nanti sebagai latihan silakan menghitung waktu sholat rumahnya masing-masing, kotanya masing-masing pada hari besok tanggal 1 Mei tahun 2020. Nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan disampaikan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.